Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi pada pertemuan 11, di mana pada pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang karakterisasi resiko. Di mana dalam karakterisasi resiko ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah identifikasi hazard, kemudian dosis respon, kemudian perhitungan karakterisasi resiko, dan juga nanti akan membahas terkait dengan dosis respon. Untuk pertemuan pertama ini kita akan fokuskan pada identifikasi hazard dan juga dosis respon ya teman-teman. Topik yang akan kita bahas di sini adalah tentang definisi dan prinsip karakteristik resiko, teknik karakteristik resiko, dan tahapan serta interpretasi karakteristik resiko. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan prinsip karakteristik tersebut, mahasiswa dapat menguraikan teknik karakteristik resiko, dan mahasiswa dapat menguraikan tahapan dan interpretasi karakteristik resiko. Kita awali di slide pertama ini membahas terkait dengan interaksi agen lingkungan dan aktivitas manusia, di mana keduanya saling mempengaruhi dan dapat berdampak pada kesehatan. Interaksi agen di sini bisa berasal dari kimia, fisika, maupun biologi. Saat ini 3 macam bentuk ancaman bahaya di lingkungan, diantaranya adalah zat-zat kimia toksik, energi berbahaya seperti radiasi dan gelombang elektromagnetik, dan organisme patogen. Pertanyaan yang selalu muncul di antara kita, antara lain adalah berapa besar resiko kesehatan akibat pajanan bahaya-bahaya lingkungan tersebut, akibat dari interaksi antara organisme dan juga aktivitas manusia serta agen-agen di lingkungan, serta apakah resiko tersebut dapat dikendalikan tanpa menghentikan kegiatan sumber-sumber resikonya. Apakah perangkat hukum dan teknologi yang tersedia dapat melindungi kesehatan orang-orang yang terpajan dari efek-efek yang merugikan kesehatan tersebut. Untuk itu kita memerlukan suatu metode, yaitu salah satunya bisa menggunakan analisis risiko. Analisis risiko atau yang disebut juga dengan risk assessment didefinisikan sebagai karakterisasi efek yang potensial merugikan kesehatan manusia oleh pajanan-pajanan lingkungan. Analisis risiko merupakan suatu alat pengelola risiko, yaitu proses penilaian bersama para ilmuwan dan birokrat untuk memperakirakan peningkatan risiko kesehatan pada manusia yang terpajan oleh zat-zat toksik. Tujuannya sendiri adalah untuk menyediakan kerangka ilmiah guna membantu para pengambil keputusan dan orang-orang yang berkepentingan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip dari penilaian risiko. Penilaian risiko harus dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan data-data kuantitatif. Penetapan tingkat risiko suatu agen harus ditetapkan pada lingkungan, menentukan apakah agen risiko pada konsentrasi tertentu yang dianalisis pada ARKL berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat atau tidak, dan membandingkan atau membagi intake dengan dosis atau konsentrasi agen risiko tersebut. Kemudian variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat risiko diantaranya adalah menggunakan intake, reference dose, dan konsentrasi referensi yang didapatkan dari literatur atau bisa diakses melalui situs www.epa.gov/iris. Next. Nah, teman-teman bisa lihat pada diagram yang tertera pada slide bahwa dalam risk assessment kita harus menentukan yang namanya intake. Intake ini dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya variabel konsentrasi lingkungan, variabel antropometri atau berat badan, dan juga
juga activity dari manusia itu sendiri. Nanti hasilnya berupa risk question yang mana membandingkan antara intake dan reference konsentrasi, di mana reference konsentrasi atau reference dose ini dihasilkan dari assessment toxicity atau penilaian toksisitas agen-agen kimia. Nah, risk question ini nanti akan menghasilkan suatu angka yang mana angka tersebut apabila melebihi dari 1 maka dihasilkan bahwa agen-agen yang ada di lingkungan tersebut beresiko, sehingga memerlukan risk management dari dua pengelolaan, bisa menggunakan penurunan konsentrasi atau juga mengelola karakteristik individu seperti pengelolaan berat badan, kemudian pengelolaan durasi pajanan, pengelolaan frekuensi dan waktu pajanan dari agen-agen kimia. Next slide. Nah, untuk tujuan dari penilaian resiko ini sendiri, yang pertama adalah menetapkan kemungkinan terjadi melalui identifikasi hazard, menetapkan dampak melalui analisis, sehingga tujuan akhirnya didapatkan membantu mengelola resiko itu sendiri. Next, pada proses penilaian resiko dilakukan dengan melakukan identifikasi, mengukur dosis respon, mengukur pajanan, dan menghitung karakteristik resiko. Jadi di sini teman-teman harus melalui tahap-tahapan yang telah disampaikan. Yang pertama yaitu teman-teman harus bisa menganalisis dan mengidentifikasi bahaya lingkungan, mengukur dosis respon, yang mana ini berasal dari toksisitas dari agen-agen kimia yang ada di lingkungan, kemudian mengukur pajanan dan menghitung karakteristik resiko itu sendiri. Baik, next slide. Kita masuk ke tahap pertama dalam mengidentifikasi bahaya atau hazard yang akan dilakukan, di mana identifikasi bahaya ini merupakan langkah pertama dalam analisis resiko kesehatan lingkungan yang digunakan untuk mengetahui secara spesifik agen resiko apa yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan bila tubuh masyarakat atau individu itu terpajan. Sebagai pelengkap dalam identifikasi bahaya dapat ditambahkan gejala-gejala gangguan kesehatan, kemudian yang mana gangguan kesehatan ini erat dengan agen resiko yang akan dianalisis. Tahapan ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti apa yang berbahaya di media lingkungan yang mana agen risiko itu ada, dan seberapa besar kandungan atau konsentrasi agen risiko itu di media lingkungan, serta gejala kesehatan apa yang potensial. Next slide. Nah, di dalam identifikasi sifat kimia zat toksik itu terbagi menjadi 2, yaitu yang mana mempunyai efek karsinogen dan efek non-karsinogen. Efek karsinogen contohnya adalah benzopiren, benzen, dan arsen, dan non-karsinogen bisa H2S, karbon monoksida, dan NOx. Nah, perbedaan dari efek zat toksik, baik itu non-karsinogenik dan karsinogenik, kita jelaskan sebagai berikut. Untuk non-karsinogenik itu cirinya adalah mempunyai ambang, ada dosis di atas 0 yang tidak berefek sampai dosis tertentu tercapai. Kemudian risiko dinyatakan sebagai non-cancer hazard berupa hazard question dan hazard index berdasarkan intake dan reference dose. Sedangkan untuk efek karsinogen dicirikan tidak berambang, selalu ada efek pada setiap dosis di atas 0, resikonya dinyatakan sebagai cancer risk dan menggunakan variabel slope factor atau slope risk per dose, unit risk, dan cancer risk. Next. Nah, tahap berikutnya adalah penentuan dosis respon atau analisis dosis respon. Next. Setelah melakukan identifikasi bahaya atau agen risiko,
konsentrasi dan media lingkungan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dosis respon, yaitu mencari nilai RFD dan atau RFC dan atau subfaktor dari agen risiko yang menjadi fokus ARKL, serta memahami efek apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh agen risiko tersebut pada tubuh manusia. Analisis dosis respon ini tidak harus dengan melakukan penelitian percobaan sendiri, namun bisa dengan merujuk pada literatur yang tersedia. Next slide. Nah, langkah analisis dosis respon ini dimaksudkan untuk yang pertama, mengetahui jalur pajanan dari suatu agen risiko yang masuk ke dalam tubuh manusia, memahami perubahan gejala atau efek kesehatan yang terjadi akibat peningkatan konsentrasi atau dosis agen risiko yang masuk ke dalam tubuh, dan mengetahui dosis reference atau RFD atau konsentrasi reference atau RFC atau subfaktor SF dari agen risiko tersebut. Next slide. Nah, dosis referensi dan konsentrasi yang selanjutnya disebut RFD dan RFC adalah nilai yang dijadikan referensi untuk nilai yang aman pada efek non-karsinogenik suatu agen risiko. Sedangkan untuk SF atau subfaktor sendiri adalah referensi untuk nilai yang aman pada efek karsinogenik. Next slide. Nah, nilai RFD, RFC, dan SF ini merupakan hasil penelitian dari berbagai sumber, baik yang dilakukan langsung pada objek manusia maupun merupakan kegiatan eksplorasi dari hewan percobaan ke manusia. Untuk mengetahui RFC, RFD, dan subfaktor suatu agen risiko dapat dilihat pada Integrated Risk Information System atau IRIS yang bisa diakses melalui epa.gov/iris. Jika tidak ada RFD, RFC, dan SF, maka nilai dapat diturunkan dari dosis eksperimental yang didapat bisa dari NOAEL, LOAEL, MRL, dan juga National Ambient Air Quality Standard, dengan catatan dosis eksperimental tersebut mencantumkan faktor antropometri yang jelas. Satuan dosis referensi dinyatakan sebagai miligram atau mg zat per kilogram atau kg berat badan per hari, disingkat mg per kilogram per hari. Dalam literatur kadang ditulis dengan miligram per kilogram kali hari. Next slide. Ini ada beberapa contoh RFD yang berdasarkan risk agennya. Untuk H2S yang berada di media air, RFD-nya adalah, kalau untuk zat yang larut di dalam air itu menggunakan konsentrasi di mana angka RFC-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 mg per meter kubik. Sedangkan untuk ini untuk H2S di udara, sedangkan untuk arsen di air kita bisa menggunakan RFD dengan angka 3 kali 10 pangkat min 4. Demikian untuk pertemuan ke-11 ini. Di pertemuan 11 ini kita hanya membahas terkait dengan analisis dosis respon. Nah, untuk pertemuan ini teman-teman bisa mendalami materi dengan mengakses referensi-referensi yang ada di LIDS, atau nanti teman-teman bisa studi literatur di internet untuk dapat memahami lebih dalam terkait dengan bagaimana karakteristik resiko, karakterisasi resiko pada tahap identifikasi hazard dan juga analisis dosis respon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.